Jokowi itu orang di balik PSI ya? Ini kok anaknya jadi ketum PSI? Nah, emang kalau anak presiden beda ya. Baru berapa hari masuk PSI udah langsung jadi ketum. Kak, ini udah kita matiin kan? Oh iya, udah matiin belum sini? Jagat perpolitikan Indonesia lagi dikejutkan dengan dideklarasikannya Kaisang Pangarep, putra dari Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Sebenarnya kaget nggak kaget sih ya. Soalnya kan beberapa waktu sebelumnya, PSI memang mendorong Kaisang untuk maju di Pilkada Kota Depok. Tapi kok tiba-tiba jadi ketua umum sih? Nah, dalam melihat hal tersebut, gue coba untuk membahasnya dari dua sisi. Sisi yang pertama, kita bahas soal politik simbol. Dengan menjadikan Kaisang sebagai ketua umum PSI yang notabene-nya sebagai wajah dari PSI, maka sebenarnya ada dua citra yang ingin ditampilkan oleh PSI, yaitu soal partai anak muda dan juga partai yang tegak lurus dengan Joko Widodo. Kita udah sama-sama tahu ya, kalau PSI itu brandingannya adalah politik anak muda. Jadi masuknya Kaisang ke PSI yang saat ini berusia 28 tahun, itu tentu sejalan dengan brandingan partai. Selain itu, PSI juga punya ideologinya sendiri, yaitu Jokowisme, atau tegak lurus bersama dengan Jokowi. Punya jalan atau punya cara di dalam memecahkan persoalan bangsanya. Atau memberi tawaran kepada masyarakat tentang bagaimana cara dia mengatasi sebuah persoalan. Ya jelas kan, siapa lagi yang paling tegak lurus dengan Joko Widodo selain anaknya sendiri? Sisi kedua adalah soal upaya penyelamatan PSI. Kita sama-sama tahu juga, beberapa penggawa PSI itu mengambil jalan yang berbeda jelang pemilu 2024 mendatang. Misalnya, Samara yang memilih untuk berjuang tidak melalui jalan partai politik, atau bahkan Rian Ernest yang kata Valdo Maldini kembali ke pangkuan Orba dengan masuk ke Golkar. Nah, jadi Rian kembali ke pangkuan Orba gitu. Terus Michael kembali ke Pak Haritanu Sudibyo. Cocok kan? Walaupun ada beberapa nama seperti Valdo Maldini ataupun Helmi Yahya yang masuk ke PSI, nampaknya ini tuh belum ada perubahan yang berarti bagi PSI. Kita bisa lihat dari hasil riset Lembaga Survei Indonesia atau LSI. LSI memperlihatkan bahwa terjadi penurunan elektabilitas PSI, di mana pada Agustus 2022, elektabilitas PSI itu berada di angka 1,2%. Sedangkan di Agustus 2023, ada penurunan menjadi 0,4%. Tentu saja, elektabilitas yang tidak kunjung membaik, bahkan menurun, membuat elit politik PSI perlu untuk melakukan sesuatu agar dapat membawa partai berlambang mawar merah tersebut ke Senayan di pemilu 2024 mendatang. Nah, apa solusinya? Solusinya adalah menjadikan Kaisang sebagai ketua umum. Makanya, gue ngeliat Kaisang ini sebagai sang juru selamat PSI. Lihat aja pernyataan Kaisang yang bilang kalau alasan dia masuk ke PSI ya karena PSI masih kecil dan belum ada di DPR RI. Makanya, dia tertantang untuk meloloskan PSI ke Senayan di pemilu 2024 nanti. Saya justru masuk PSI karena partai ini masih kecil. Saya tertarik gabung PSI karena PSI belum ada di DPR. Dan saya ingin berjuang bersama kawan-kawan semua di sini. Tapi, apa benar bahwa masuknya Kaisang bisa meningkatkan elektabilitas PSI? Nah, gini. Secara teori sederhananya, Susan Dovi dalam bukunya The Good Representatives mengenai keterwakilan deskriptif mengatakan bahwa yang bisa mewakili anak muda ya anak muda itu sendiri. Dan dalam kata lain, seharusnya anak muda ya pilih anak muda. Tapi apa kenyataannya seperti itu? Mari kita lihat datanya. Dari hasil riset LSI bulan Agustus 2023, pemilih yang berusia 21 tahun ke bawah mayoritas memilih PDIP dan Gerindra. Di mana ketua umum dari dua partai ini udah tua-tua loh. Megawati berusia 76 tahun, Prabowo udah 71 tahun. Oke, coba kita lihat Demokrat yang ketua umumnya masih muda yaitu AHY. Di mana AHY berusia 45 tahun nih. Tapi ternyata elektabilitas Demokrat di mata pemilih yang berusia 21 tahun ke bawah itu cuma 2,7%. Jadi lagi-lagi, kayaknya teori soal anak muda pilih pemimpin yang muda masih belum relevan atau nggak relevan di Indonesia. Dan menurut gue ya, mungkin ada yang salah dari branding PSI selama ini. Kalau kita lihat basis masa PSI dari kelompok umur,
PSI itu justru didukung oleh pemilih yang berusia 26-40 tahun dan 41-55 tahun. Selain itu, kalau dilihat berdasarkan pekerjaan, pemilih PSI lebih mayoritas bekerja sebagai buruh kasar, sopir atau ojek, petugas keamanan, pedagang kaki lima, pekerja tidak tetap, dan pengangguran. Kenapa demikian? Karena isu utama yang digaungkan oleh PSI adalah isu BPJS Kesehatan gratis. Dan ini tentu lebih berdampak lah bagi pemilih yang berada di kelompok usia tersebut atau pekerjaan tersebut. Ini juga menjadi tantangan bagi Kaisang, di mana ia harus melakukan sesuatu atau membuat sebuah gebrakan baru yang lebih menyasar pemilih muda. Nah, sisi lain yang menarik dari dideklarasikannya Kaisang menjadi ketum PSI adalah soal yang punya PSI adalah Jokowi. Wajar, orang-orang bilang kayak gitu. Soalnya sejak awal PSI emang udah Jokowi banget sih. Sampai ada ismenya sendiri kan, Jokowi isme. Nah, tapi gue bisa bilang enggak. PSI menurut gue lebih ke arah memberikan kendaraan politik buat Joko Widodo setelah ia selesai menjabat sebagai presiden. Tentu kan Jokowi perlu kendaraan politik nih untuk dapat mengawal apa yang telah dikerjakannya selama ini. Dan PSI adalah jawabannya. Sekarang coba kita lihat dari perspektif Jokowi. Saat ini beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang periode keduanya hampir selesai. So what's next? Menurut gue ya, menjadi presiden bukanlah karir politik tertinggi seorang politisi. Tapi karir politik tertinggi adalah ketua umum. Kenapa ketua umum? Nah, pas Jokowi jadi presiden kan ada isu tuh bahwa Jokowi merupakan petugas partai. Terus, Ganjar Pranowo yang saat ini sebagai calon presiden juga tersangkut isu tersebut. Artinya apa? Posisi ketua umum lebih strategis dan Joko Widodo perlu untuk berada di posisi tersebut setelah selesai menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Terus, Jokowi mau jadi ketum partai apa? Menurut gue ya kalau misalnya PDIP agak sulit ya. Karena kan kemungkinan terbesarnya adalah Puan Maharani yang akan menggantikan Megawati untuk posisi ketua umum. Situasi ini membuat Jokowi perlu untuk mencari partai politik lain. Dan PSI menjadi opsi terbaik yang dimiliki oleh Jokowi. Kalau Jokowi login ke PSI kan nantinya bukan jadi ketua umum. Karena ketumnya udah anak sendiri. Jadi kemungkinan terbesarnya Jokowi akan jadi Dewan Pembina. Soalnya PSI dapat dikatakan berbeda dengan parpol lain. Di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh Dewan Pembina dan bukan ketua umum. Jadi makin pas kan, Dewan Pembinanya Jokowi dan ketumnya Kaisang. Tinggal nunggu Gibran, Bobi, Jan Etes join ke PSI juga nih. Yang paling berharga adalah keluarga. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kehadiran Kaisang bisa membawa PSI masuk ke Senayan di 2024 mendatang? Dan apakah Jokowi bakal cabut dari PDIP dan login ke PSI pasca pemilu 2024? Komen di kolom komentar ya.